Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama ingkang kawula hormati, takzimi para kiai, para bunyai, keluarga besar Tambak Beras, begitu pula para gawagis, para nawaning, para asatiz, para ustazat, dan juga teman-teman peserta Diklat Tahqiqut Turas yang insyaallah berbahagia ini. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya berdiri di sini hanya posisinya badal, cadangan. Istilahnya niku cadangan. Muhakik asli niku nggih beliau berdua niki. Niki ada Gus Karomi yang mendirikan Nahdlatul Turas bersama Lora Utsman, karyanya juga luar biasa. Begitu pula dengan Syekh Khalil niki tahqiqannya sangat banyak sekali. Kebanyakan karya-karya yang diterbitkan Nahdlatul Turas, karya ulama Nusantara, kebanyakan beliau semua yang menghandle, beliau semua yang mentahqiq. Jadi benar-benar dua ini ahlinya ahli. Sedangkan saya sendiri sebagai badal. Jadi artinya di Nahdlatul Turas sendiri sebetulnya ada pembina tahqiq. Kalau kepala tahqiq ini ada Gus Hamad. Sebetulnya beliau juga lebih ahli dari saya. Pembina kita dari tahqiq ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, mungkin sebagian kenal. Beliau termasuk Syekhul Muhaqqiqin wal Mu'allifin. Kitab karyanya banyak, juga tahqiqannya sangat banyak. Termasuk yang menjadi standar kami dalam mentahqiq adalah kitab karya beliau yang berjudul I'lamul Mudaqqiqin. Sekitar 500-an halaman itu karya beliau dalam tahqiq. Dan insya Allah sekali lagi saya sebagai badal, berhubung beliau tidak di Indonesia, baru beberapa bulan yang lalu beliau dipanggil oleh guru beliau, guru kami juga, Abu Yaba Harun, dipanggil ke Yaman beserta keluarganya untuk sidang S3. Maka yang biasanya beliau ngisi di sini, tiba-tiba atasan memerintahkan saya yang kowa-kowa ini yang tidak ada ilmunya sama sekali ini. Jadi kita mulai mengkaji metodologi. Sebetulnya saya tidak punya apa-apa tentang ilmu ini. Saya hanya menyampaikan secara garis besar isi dari kitab I'lamul Mudaqqiqin karya guru kami Kiai Asep Jailani. Sebatas teori saja, tapi ilmu yang sangat penting adalah ilmu yang dipraktekkan dan prakteknya langsung sama Syekh Khalilur Rahman ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali bisa di enten nggih layar. Ada satu diagram yang diagram atau jadwal per bab dalam kitab I'lamul Mudaqqiqin ini hanya menjadi satu gambar saja. Barangkali dengan gambar itu kita bisa fokus poin-poin mana metodologi tahqiq yang harus diperhatikan oleh seorang muhaqqiq. Mungkin langsung saja, berhubung waktunya singkat, saya mungkin 15 menit nih, biar Syekh Khalil 2 jam. Nanti sholat Jumatnya di jamak saya dikosor nih, 2 jadi 1. Intinya dalam kitab ini dijelaskan bahwa tahqiq itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan dalam dunia tahqiq. Lebih baik nyatet sebetulnya nih, biar fokus.
Yang pertama ada tahapan persiapan atau pra-tahqiq atau persiapan tahqiq. Yang kedua inti tahqiq atau tahapan primer. Yang ketiga wadhaif bitaba' istilahnya. Istilahnya berarti tahapan sekunder. Yang keempat tahapan tersier atau at-takmiliyah. Kembali yang ke pertama, pada tahap al-i'dadiyah atau tahap pra-tahqiq atau persiapan, di sini yang paling penting dan yang paling pertama adalah ikhtiyarul makhtut. Nah, ini poin pertama, ikhtiyarul makhtut. Bagaimana cara kita memilih manuskrip yang akan kita tahqiq. Jadi kalau kita terjun ke dunia tahqiq atau sebagai tugas kuliah, sebagian kampus ada yang menugaskan dalam skripsi atau tesis atau bahkan disertasi dalam dunia tahqiq, maka langkah pertama tadi ikhtiyarul makhtut, memilih makhtut yang akan kita tahqiq. Artinya apa? Tahapan ini pertama, dalam pemilihan tahqiq, pemilihan manuskrip harus sesuai dengan keahlian yang kita dalami. Kalau umpama ranah kita, takhusus kita adalah fikih, maka usahakan yang kita pilih adalah manuskrip. Kalau jurusan hadis, maka lebih baik ambil jurusan berbau hadis. Begitu pula dengan ketika takhusus kita lughah dan adab, fokusnya ke makhtut atau manuskrip yang berbicara tentang adab. Kenapa? Karena berpengaruh pada materi yang kita kaji dalam tahqiq. Karena banyak sekali muhaqqiq yang sebetulnya tidak ahli dalam bidangnya, kemudian mentahqiq kitab yang bukan ranahnya. Ada pernah kita jumpai ada ungkapan dalam tahqiq dalam manuskrip kama qala Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj. Nah, ini muhaqqiqnya itu ngasih catatan kaki Ibnu Hajar bahwa Sayyid Ahmad bin Ali bin Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani fi Syarhil Minhaj wa sammahu bi Tuhfatul Muhtaj. Ini keliru fatal. Yang benar Ibnu Hajar siapa? Al-Haytami. Jadi berhubung beliau ini tidak ranahnya fikih, dalam makhtut disebutkan Ibnu Hajar, beliau justru menjelaskan di catatan kaki dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini keliru yang cukup fatal. Jadi pentingnya ikhtiyarul makhtut itu bagaimana kita mencari manuskrip yang memang itu takhusus kita agar mempermudah dalam proses tahqiq. Langkah kedua atau poin kedua setelah ikhtiyarul makhtut, yang kedua adalah jam'un nusakh, mengumpulkan naskah manuskrip. Kalau umpama kita menemukan di Surabaya manuskrip Syekhona Khalil, ternyata beliau menulis tentang fikih, maka jangan langsung ditahqiq, tapi usahakan dulu mencari naskah lain yang sama persis dengan manuskrip tersebut. Barangkali di Bangkalan ada, di Makassar ada, di Jakarta ada. Caranya bagaimana? Cara banyak. Bagaimana kita menghubungi orang-orang atau perpustakaan daerah, perpustakaan nasional, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia manuskrip seperti Nahdlatul Turas atau komunitas Pegon di Banyuwangi atau Turas Nusantara kalau nggak salah Gus Nanal itu. Sekali, artinya kita harus mencari naskah yang lain. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya di tahapan kedua, tahapan primer, yakni bagaimana kita membandingkan antara naskah satu dengan naskah lainnya. Sebab dalam pengalaman kami ketika mentahqiq karya seperti Syekh Yusuf Makassar, pernah kita mentahqiq Syekh Yusuf Makassar, ulama sekitar 200-300 tahun yang lalu.
itu naskahnya cuma satu. Ketika sudah awal sampai akhir ada beberapa kata yang kurang jelas. Maka kalau kurang jelas seperti ini, apa solusinya? Maka solusinya harusnya dibandingkan dengan naskah kedua. Ketika kita sudah tuntas menulis, baru kita cari info, ternyata Kiai Ginanjar mempunyai naskah yang kedua. Dan dengan naskah kedua itu kita lebih mudah dalam mentahqiq. Artinya sekali lagi tugas poin kedua adalah jam'un nusakh. Yang ketiga, fashun nusakh, meneliti kondisi naskah. Bagaimana kondisinya, kadang usia kertasnya, jenis kertasnya. Tadi sempat disinggung ada jenis kertas deluang, ada yang watermark Eropa, teliti. Atau singkat cerita diteliti apakah naskah ini lengkap ataukah tidak. Sebab sebagian ada yang terbuang, ada yang cuma 3/4 dan sebagainya. Yang keempat, ta'akkudu sihhatin nisbah. Ta'akkudu sihhatin nisbah. Harus meyakini nisbat kitab ini kepada muallifnya. Itu poin keempat. Ini juga cukup berat. Sebab banyak juga kitab-kitab yang sudah tersebar di pesantren, monggo. Atau di kalangan kita sendiri yang ternyata nisbat kitabnya masih diragukan bahwa ini karya muallif. Salah satu contoh apa? Ada kitab Syarah Al-Ba'in Nawawiyah karya Ibnu Daqiqil Aid. Itu terkenal. Kitabnya juga banyak. Ternyata setelah diteliti banyak keraguan, sebab Imam Nawawi itu, Ibnu Daqiqil Id itu lebih tua daripada Imam Nawawi, meskipun seumuran. Ibnu Daqiqil Id lahir bagaimana? Ibnu Daqiqil Id lahir 625. Imam Nawawi lahir 630-an. Nah, bentar. Kami lanjutkan. Ibnu Daqiqil Id dalam Syarah Arba'in Nawawi yang dinisbatkan pada Ibnu Daqiqil Id, itu ketika diteliti ternyata ditemukan nadhom Baiquniyah, nadhom hadis Baiquniyah. Sedangkan Imam Baiquni itu lahir di sekitar 1000 Hijriah. Sedangkan Ibnu Daqiqil Id 625 atau 600 akhir-akhir. Ini 1000 Hijriah. Bahkan mencuplik dalam Syarah Arba'in Nawawi itu mencuplik kalamnya Imam Suyuti. Imam Suyuti pun juga sekitar 1000 Hijriah. Artinya ketika kitab ini dinisbatkan kepada Ibnu Daqiqil Id, itu juga ada masalah. Masalah karena ada kejanggalan yang sangat luar biasa ini. Sehingga nisbat ta'akkudu sihhatin nisbah ini sangat penting sekali. Apakah ini karya Syekhona Khalil, apakah karyanya Mbah Hashim, apakah karya muridnya, ini semua harus diteliti sebelum kita mentahqiqnya. Nomor 5, tartibun nusakh. Setelah kita mengumpulkan naskah-naskahnya, kita kumpulkan satu persatu naskahnya, diurutkan mana naskah yang terdahulu dan mana barangkali ada naskah muallifnya langsung atau naskah muridnya dan sebagainya. Saya agak percepat saja waktunya. Enggak, ini harus 15 menit jangan 2 jam. Nomor 6, qiraatul makhtut. Nomor 6, qiraatul makhtut.
Nah, ini sudah nampak ya. Nomor 6 qiraatul makhtut. Sebelah kanan itu ya, sebelah kanan. Paling kanan. Nah, itu ada tahapan i'dadiyah. Persiapan atau pratahqiq. Sebelah kanan itu ada tardibun nusah. Sekarang qiraatul makhtut. Nah, harus pentingnya sebelum nahqiq dibaca dulu naskahnya. Dibaca dulu naskahnya. Sebab agar apa? Agar kita tahu cara gaya penulisnya. Ada yang ngasih titik 2 itu terpisah, ada yang gandeng. Ada yang fa itu ada lubangnya, ada yang tidak. Ada yang ha itu ya ada lingkarannya, ada yang cuma sret gitu saja. Tidak ada lingkarannya. Itu semuanya dibaca dulu agar mempermudah proses mentahqiqan. Nomor ke-7 i'dadul maraji', mempersiapkan referensi. Barangkali referensi seperti guru-gurunya muallif atau murid-muridnya muallif, atau di situ menyebutkan banyak sekali nama-nama para imam, para ulama, maka kita siapkan kitab-kitab rujukan biografi ulama seperti Tobaqat atau Syiar A'lamin Nubala atau kitab Al-A'lam li Zirikli dan sebagainya. Artinya dikan referensi kitab yang ada. Itu proses i'dadiyah, tahqiq, memilih naskah makhtut, mengumpulkan naskah, meneliti naskah. Yang keempat harus menvalidasi atau apa? Validasi bahwasanya kitab ini benar-benar milik muallif. Yang kelima mengurutkan naskahnya. Yang keenam membaca makhtutnya. Yang ketujuh menyiapkan referensinya. Lanjut ke tahapan yang inti atau bidzat al-muta'alliqah bin nas. Di situ ada nomor 8, naskhul makhtut wa kitabatuhu. Setelah kita tuntas baru kita memulai proses tahqiq. Langkah yang pertama adalah menulis ulang atau menyalin ulang. Naskhul makhtut wa kitabatuhu. Ini penting ditulis sesuai dengan apa yang ada dalam manuskrip, tidak boleh mengubahnya, harus sesuai. Kenapa? Karena muhaqqiq itu bimanzilati rawil hadis, seperti yang dijelaskan oleh Gus Karomi tadi. Jadi tidak boleh ada sedikit pun distorsi, tidak ada sedikit pun pengubahan dalam lafadz-lafadznya, harus sesuai dengan apa yang ada dalam manuskrip. Kecuali kalau seperti ya tidak dititik, maka kita kasih titiknya. Atau katakanlah Sulaiman, mimnya enggak ada alif, maka kita kasih alif, tidak masalah. Hal-hal yang cukup untuk menyesuaikan dengan rasm yang terbaru untuk saat ini. Nomor 9, ardul mansukh alal asli. Setelah kita ketik baru dibandingkan antara ketikan ini dengan naskah aslinya, dengan makhtutotnya atau manuskripnya. Kalau sendirian ya berarti dibaca satu baris disesuaikan dengan manuskripnya, dibaca satu paragraf disesuaikan dengan manuskripnya, wahakadha. Atau kalau lebih dari satu orang malah justru lebih baik 2 orang, sama istri kita, istri yang bagian baca, kita yang nyimak. Kalau jomblo ya kalau jomblo ya sama santrinya, kalau ustadz sama temannya, tidak masalah. Yang penting yang terbaik itu minimal 2 orang. Ada yang membaca hasil ketikan, ada yang menyimak dengan makhtutnya tadi. Harus sesuai, jangan sampai ada sedikit pun yang berbeda. Kalau berbeda ini muhaqqiqnya justru yang perlu ditahqiq, bukan maksudnya muhaqqiqnya perlu ditahqiq. Kemudian 10, muqabalatun nusakh. Ini mengkomparatifkan, membandingkan antara naskah. Ini penting juga ketika kita menemukan 2 naskah, karena memang sebetulnya di kampus-kampus ternama ketika tahqiq, tugas tahqiq itu minimal 2 naskah. Kalau 1 naskah ditolak biasanya. Sebab kalau tahqiq 1 naskah itu
kendalanya sangat luar biasa dan mencari solusinya juga sangat luar biasa. Sehingga di kampus-kampus seperti di kampus saya di Ahqaf itu kalau pengen skripsi, tesis, maka naskahnya minimal 2 naskah atau bahkan bisa 3 naskah atau 4 naskah. Kemudian ketika sudah menemukan 2 atau 3 naskah seperti tadi, harus diurutkan, ditartibkan, ditata rapi. Mana naskahnya diteliti. Kalau ini naskah mu'allif asli tulisan tangannya, maka didahulukan. Atau ini muridnya mu'allif atau bahkan era 200 tahun setelahnya. Umpama kalau Syekhona Khalil ini tulisan asli Syekhona Khalil atau bukan. Kalau asli maka dijadikan naskah utama. Ataukah ditulis oleh muridnya, ataukah ditulis oleh anaknya. Nanti harus diteliti bagaimana status masing-masing manuskripnya. Karena berpengaruh ketika kita membandingkan antara nuskhoh satu dengan nuskhoh yang lainnya. Maka ketika ada 2 naskah, satu naskah penulisnya langsung, mu'alifnya langsung, satunya naskah muridnya, maka yang kita jadikan utama adalah naskah mu'alifnya. Nanti kita bahas di sampingnya nih. Nah, bisa kita lihat. Oh enggak nyambung ya. Naskah kalau umpama di antara 2 naskah atau 3 naskah itu ternyata ada 1 naskah milik mu'alifnya langsung, maka itu menjadi nuskhotul menjadi naskah induk. Jadi fokus dengan naskah itu, tidak boleh dengan naskah yang lain. Naskah lain hanya sekedar menjadi musa'id, menjadi penyempurna saja. Itu nuskhotul Tapi kalau umpama ternyata di situ naskahnya bukan penulisnya langsung, kalau umpama kitab ternyata penulisnya bukan Imam Syafi'i langsung, bukan khotnya Imam Syafi'i, tapi katakanlah Imam Ar-Rabi', katakanlah. Kemudian naskah satunya punya Imam Ibnu Jama'ah atau siapa, maka kita bandingkan mana yang lebih didahulukan menjadi nuskhotul bisa menjadi nuskhotul bisa menjadi nas mukhtara. Artinya seperti ini. Kalau umpama ada 2 naskah berbeda, satunya sholatul zuhur, naskah lain sholatul subhi, ini sangat bertentangan sekali. Maka yang kita menangkan mana? Maka kalau thariqat nuskhatul kalau ada tulisan mu'alif langsung, maka kita fokus sama mu'alif langsung. Meskipun nanti di bawahnya kita akan jelaskan wa fi nuskhoh ada kodenya, nanti dijelaskan sholatus subah. Itu thariqah nuskhatul Jadi cara mentahqiq sekali lagi ini semakin kurang fokus saya ini. Artinya metode ada 2. Fokus pada nuskhatul atau fokus pada nasul mukhtarah. Jika sekali lagi jika naskahnya ada naskah mu'alif, maka harus metode nuskhatul naskah mu'alif kita tulis dalam matanya semua. Kalau ada nuskhoh perbandingan yang lain, maka perbandingan jika ada perbedaan, maka kita jelaskan dalam catatan kaki. Ada juga metode kedua. Metode kedua adalah thariqah nasul mukhtar. Ada 2 manuskrip, sama-sama bukan tulisan mu'alifnya, sama-sama bukan mu'alifnya langsung. Jika 2 nuskhoh ini nilainya berselisih artinya nuskhoh pertama milik muridnya mu'alif langsung, nuskhoh kedua milik ya orang zaman sekarang lah, katakanlah 100 tahun yang lalu, sedangkan yang muridnya mu'alif ini 800 tahun yang lalu, ini bukan tulisan mu'alif, maka kita bisa membuat thariqah nuskhatul atau nasul mukhtarah. Nasul mukhtarah itu seperti ini. Kalau di sini yajibu, di sini yuhibbu. Di sini yajibu, di sini yuhibbu. Ini beda kata. Kalau metode thariqah nuskhatul maka apa yang ada dalam naskah utama harus dimasukkan dalam matan yang kita tahqiq.
Kemudian dalam catatan kaki kita jelaskan bahwasannya di nuskhoh B atau ba ternyata yuhibbu, bukan yajibu. Tapi kalau nasul mukhtaro itu ketika naskahnya bukan naskah mu'allif, dua-duanya setara. Artinya kita menemukan karya Syekhuna Khalil, katakanlah ternyata kita menemukan di Mbah Wahab sama Mbah Zubair, katakanlah, atau Mbah Sinten, Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Zubair. Nah, ini setara. Maka kita boleh memakai thariqatun nasul mukhtar. Nasul mukhtar itu maksudnya yuhibbu sama yajibu. Ini cocoknya mana? Yajibu sama yuhibbu itu cocoknya mana? Kalau memang kita baca tek, oh cocoknya yajibu, maka kita pilih yang yajibu. Meskipun itu bukan naskah utama, meskipun itu naskah yang peringkat yang ketiga atau yang keempat. Itu namanya nasul mukhtaroh. Kemudian tetap kita kasih catatan kaki di bawahnya bahwa di nuskhoh yang ini yuhibbu, di nuskhoh yang ini yajibu, di nuskhoh yang ini tajibu. Itu harus dijelaskan. Kemudian ini singkat-singkat saja ya, yang penting praktek mawon. Ini makin lama makin enggak selesai-selesai ini. Enggak penting prakteknya. Iya. Waktunya. Yang ke-11, taksim nususil kitab, pembagian nas-nas kitab. Nanti ada pembahasan kalau nas-nas kitab dari dulu itu biasanya lurus terus, awal sampai akhir lurus, bawahnya lurus. Maka kita sebagai muhakkik perlu ditaksim mana paragrafnya, mana babnya, mana fasalnya, mana mabhasnya, mana matlabnya. Makanya banyak sekali yang sebetulnya makhtutnya itu ya tulisan Arab tok, enggak ada judulnya, enggak ada fasalnya, enggak ada apapun. Maka kita sebagai muhakkik boleh mentaksim mana kitabnya, mana babnya, mana fasalnya, mana terus mabhas atau sampai level matlab. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Meskipun nanti ada aturannya bahwa teks yang kita tambah harus diberi kurung kotak. Nah, kurung kotak nanti insya Allah dijelaskan sama Syekh Khalil tadi. Kalau kita sekali lagi seperti karya Syekh Yusuf Makassar itu juga terus tanpa bab, tanpa fasal. Tapi ketika selesai kita tahqiq, kita raba-raba, oh ternyata halaman ini tuh membahas tentang itikat orang muslim. Oh ini membahas tentang sifatur rasul. Oh ternyata ini membahas tentang babus sholah. Oh tentang ini pindah ke zakat, pindah ke haji. Maka kita sebagai muhakkik kita tulis babun fil haji atau babul haji, kita kasih kurung kotak. Itu tambahan dari muhakkik agar bisa nasnya bisa ditaksim. Oke. Masya Allah, Syekh ini luar biasa. Yang ke-12 tarqimat. Nah, tarqimat ini ngasih nomor-nomor penomoran halaman. Kalau dulu itu zaman dulu kalau kita buka kitab-kitab cetakan dahulu itu kadang di samping halaman itu ada kayak kode shot 13 sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri nanti ada shot 14. Kadang 3 halaman lagi ada shot 16. Padahal halaman kita itu sebetulnya sudah 100. Itu menunjukkan apa? Bahwa di makhtutotnya ini posisi di halaman 15. Kalau di cetakan asli 100, kalau di makhtutotnya ini sekitar halaman 15-16. Itu sekarang mungkin sudah jarang dipakai, tapi masih banyak kita jumpai. Nomor 13, wad'u alamatit tarqim. Ngasih penomoran, artinya titik, koma. Dulu enggak ada titik, koma, titik dua, enggak ada. Nah, kita sebagai muhakkik kita pakai kalau kalimatnya sempurna ya titik, kalau kalimatnya belum sempurna tapi sudah jumlah maka koma. Mirip dengan bahasa Indonesia yang kita kenal. Titik dua menghubungkan antara qola dan maqul qaulnya. Ada titik nanti kita dijelaskan oleh Syekhuna Khalil niki. Syekhuna Khalil jadinya. Syekh Khalil. Syekh hukum aja, Syekh hukum Khalil, bukan Syekhuna Khalil. Yang ke-14, dhabt wa syakl nususul kitab. Bagaimana fokus dengan harokat dan titik nas-nas kitab. Langsung bitaba, saya singkat saja, ini bablas ini.
Nomor 15 dzikru ikhtilafin nusakh. Menyebutkan perbedaan antara naskah. Ini sudah kita jelaskan ya. Perbedaan harus dijelaskan. Harus dijelaskan jika ada perbedaan antara naskah satu dengan naskah lainnya. Tadi sudah paham ya? Nuskhatul sama Nasul Mukhtar paham ya? Buat rekor. Takutnya kula niku jelasno, kula bingung dhewe soalnya. Mboten fokus. Nah, ikhtilaf nusakh nanti ditaruh di catatan kaki. Ini al-muta'alliqah bit-ta'liq 'alan nas. Berarti ini bagaimana cara mentaklik dalam tahqiq. Apa sih yang kita tulis dalam takliknya? Nah, yang pertama adalah zikru ikhtilafin nusakh, perbedaan antara naskah satu dengan naskah yang lainnya. Nomor 16 ada tashihul awham. Ini babnya banyak tadi. Tashihul awham apa saja? Apa? Tashihul awham. Okay. Nomor 17 taqyidul hawashi, mencatat hasyiah. Hasyiah itu catatan pinggir. Jadi kadang ketika kita membuka manuskrip seperti manuskrip yang kecil, Arba'in Nawawi atau Ghoyatut Takrib atau kitab kecil, biasanya di samping makhtutot itu ada catatan agak panjang menjelaskan lafaz-lafaz tertentu. Sebab dalam manuskrip yang biasa kita lihat itu biasanya para penulis itu sengaja ngasih longgar di atas, bawah sama tengah. Kalau kita melihat manuskrip-manuskrip yang ada, biasanya itu dibuat catatan kaki, catatan sampingan. Maka sebagai muhakik harus mencantumkan hal-hal tersebut meskipun nanti ibaratnya nanti dibeda. Bahwasanya wafi nuskhah ba nanti ziyadah ibarat kaza. Nanti bisa dijelaskan oleh Syekhul Niki. Takhrijul ayat harus dijelaskan ayatnya. Umpama ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti surat apa, ayat berapa. Takhrij hadis juga sama. Hadis juga harus ditakhrij. Ini riwayat siapa dan ini hukumnya seperti apa. Biasanya dalam kalangan ilmu hadis kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim maka cukup ditulis Bukhari Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Muslim saja, cukup Muslim saja. Kalau tidak ada di Bukhari dan di Muslim, maka lihat di Kutubul Arba'ah, Kutubus Sittah yang 4 sisanya. Ada Tirmidzi, Nasa'i, terus Ibnu Majah sama Abu Dawud. Nah, nanti kalau sudah ada di salah satu dari 4 ini, maka cukup, tidak usah ditambah lagi. Tidak usah ditambahi Dailami, tidak usah ditambahi Tobroni, tidak usah ditambahi Ahmad dan sebagainya. Dicukupkan fokus di Kutubus Sittah tadi. Baru ketika tidak ada di Kutubus Sittah yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sama Abu Dawud tadi, baru mencantumkan sumber yang lain. Takhrijus syair juga sama. Dicari sumber asli syair. Takhrijun nukul nomor 21. Ini juga mentakhrij nukilan-nukilan. Atau istilah bahasa lain itu azwul aqwal. Azwul aqwal. Sebab ketika kita membuka makhtutot itu biasa seperti hukumnya sujud dengan posisi seperti ini, maka menurut Imam Nawawi seperti ini, menurut Imam Rafi'i seperti ini. Itu banyak sekali makhtutot kiai-kiai yang mencantumkan demikian. Maka sebagai muhakkik kita harus mencari kira-kira pendapat Imam Nawawi ada di kitab mana. Kita taruh di catatan kaki. Ini Imam Nawawi ada di Majmu' juz berapa, sofat berapa. Kalau umpama kama qala Ar-Ramli, ada ikhtilaf bainar Ramli wa Ibnu Hajar, maka kita cari. Kalau Ramli cari di Nihayatul Muhtaj. Kalau umpama Ibnu Hajar cari di Tuhfatul Muhtaj. Kalau umpama Khatib cari di Mughni Muhtaj dan sebagainya. Itu istilah azwul aqwal. Azwul aqwal. Yang kedua syarhul alfadil gharibah, menjelaskan tentang kata-kata yang asing. Itu kita buka buku-buku kamus sebagai rujukan seperti Lisanul Arab dan sebagainya. Yang ke-23 tarjamatul a'lam. Ini ketika makhtut kita banyak menyebutkan nama-nama orang, kama qala Al-Maraqisi, kama qala Ibnu Jama'ah, kama qala siapa, banyak sekali. Itu perlu kita, kalau memang enggak terkenal gitu, perlu kita cari
di kitab-kitab biografi beliau yang disebutkan tadi. Yang enggak terkenal saja, saya pernah lihat dikritik sama kitabnya beliau, bahkan iblis pun, indah iblis loh, dikasih biografinya. Oh enggak perlu, iblis kok dikasih biografinya. Bahkan Rasulullah pun dikasih biografinya. Anin Nabi SAW, an Nabi dikasih biografinya. Wa huwa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muthalib ila akhirih. Sebetulnya tidak perlu. Yang perlu itu yang sekiranya pembacanya tidak tahu itu siapa. Makanya sebagian muhakkik kalau dalam makhtutatnya disebutkan An-Nawawi, Ar-Rafi'i, itu kadang tidak dikasih biografi. Sebab tergantung target pembaca, tergantung target pembaca. Kalau kitab-kitab kecil mungkin bisa, tapi kalau kitab-kitab gede, insya Allah yang baca juga levelnya menengah ke atas. Jadi tidak perlu dikasih biografi. Itu tarjamatul a'lam. 24 at-ta'rif bil kutub, menjelaskan tentang kitab, itu juga sama. Kama qala Imamul Haramain fin nihayah. Nanti kita lihat nihayah itu maksudnya nihayah apa? Itu dijelaskan. Nomor 25 bayanul ihalat, menjelaskan ihalah. Ihalah itu seperti kama marra, kama taqaddama, kama dzukira. Itu dijelaskan di taklek minimal di bab apa? Kama marra. Sebab pembaca itu kadang tidak baca dari awal, tiba-tiba baca tengah, kemudian disuruh kama marra. Wah, ini marra iki nding, dibuka mulai awal sampai akhir ora ketemu. Nah, maka sebagai muhakkik dikasih isyarat kama marra, yang dimaksud adalah fi bab kadza wa kadza. Baru at-takmiliyah. At-takmiliyah ini tersier, sudah terakhir-terakhiran. Yang ke-26 wad'u muqaddimati tahqiq, membuat muqaddimah. Ini sebetulnya kalau dalam kitabnya dijelaskan poin-poin yang perlu disebutkan dalam muqaddimah tahqiq itu apa saja. Menjelaskan tentang makhtutatnya apa, muallifnya itu siapa, pentingnya apa dan sebagainya, itu ada poin-poinnya tersendiri. Selesai ini. 27 i'dadul faharis, membuat daftar isi, baik daftar isi ayat, daftar isi hadis. Yang paling penting daftar isi materinya, itu yang paling penting. 28 i'dadu qaimatul maraji'. Ini membuat daftar pustaka, referensi-referensi yang ada kita sebutkan. Sampai ke 29 siyaghah unwanil khilaf, membuat desain khilaf atau covernya. 30 muraja' a'malit tahqiq, baru dimurajaah lagi berkali-kali. Bahkan kayak cetakan-cetakan kayak Darul Minhaj itu sebelum dicetak bisa murajaah sampai 3 kali, sampai 4 kali, 5 kali dari awal sampai akhir dengan nuskah-nuskah yang ada. Sehingga benar-benar valid bahwasanya ini muhaqqaq beneran. Bukan kitab tahqiq yang perlu ditahqiq lagi, jangan sampai. Cukup sekian nggih. Kalau sebelumnya minta maaf sama beliau-beliau ini karena mengambil waktu banyak, janjinya 15 menit tapi bablas berapa menit niku wau. Setelah ini kami serahkan pada beliau Syekh Hukum Khalil nggih. Waktu dan tempat sama kami haturkan.